soal mal wajibu ala rajul li zaujati wa kam huwa ma iku apa al wajibu utawi kang wajib ala zauji melarat ing ala rajuli melarat ing atase wong lanang li zaujati manfaat kaduwe bojo wadone rajul wa kaman iku pira huwa utawi al wajib. Apa hal yang wajib dilakukan oleh suami untuk istrinya dan ada berapa? Apa hal yang harus atau apa hal yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya untuk istrinya dan ada berapa? Jawabannya al wajibu alaiha khamsatun. Al wajibu tai perkara kang wajib alai ngatasi rajul laha manfaat kadue si zauja iku khamsatun ana 5. Nirupane siji mahrun mas kawin, loro wa nafaqatun lan nafaqah, telu wa kiswatun lan sandangan atau nyandangi, wa maskanun papat lan tempat, wa muasyaratun lan kang kaping 5 wa muasyaratun lan mergauli bima'rufin kelawan bagus. Bima'rufin kelawan bagus. Hal yang wajib dilakukan oleh orang suami untuk istrinya itu ada 5. Pertama adalah memberikan mas kawin, yang kedua adalah memberikan nafkah, yang ketiga memberikan pakaian, yang kelima memberikan fasilitas tempat meskipun nyewa, ngontrak ya atau apa sajalah atau pinjem. Wa muasyaratun, yang terakhir adalah apa? Memperlakukan istri dengan baik. Memperlakukan istri dengan baik. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Allah memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan istri dengan baik. Wa yajibu, nah bagaimana perlakuan dengan baik? Ya tentunya suami lebih tahu dengan istri bagaimana dia harus bisa memperlakukan istri dengan baik. Wa yajibu lan wajib laha kadwesi zaujah ala zauji melarat ing atase bojo lanang. Baka lam itu berarti yang mendapatkan hak, baka ala berarti yang terbebani kewajiban. Wa yajibu lan wajib laha manfaat kadwe zaujah ala zauji melarat ing atase bojo lanang. Walau mu'asiron senajan iku melarat awala kulli sittati asyurin ing dalem kawitan saben-saben 6 pira-pira bulan, dikasih setiap awal semester berarti ya. Apa sing wajib? Apa kiswatun, sandangan. Takfi kang nyukupi apa kiswah ha ing zaujah tulan apane si dawane wadokho matan lan ambani, tegese lemue asal mana lemu wa dokhamatan lan lemune atau ambani. Fal wajib mangkau tekang wajib iku komisun gamis malam takun ing dalam selagine ora ana sapa zaujah iku miman setengah saking wong tadna kang biasa sapa siman al izaro ing nganggo tapi warida ulan sorban atau selendang fayajibani maka wajib apa komis lan rida dunahu ing dalam arni zawad alal aujai miturut qaul kang luwih tepi wajah. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wayajibula ala zauji walau musiran, suami meskipun dia itu melarat tidak mampu wajib memberikan kepada istrinya setiap awal semester, awal 6 bulan berarti awal semester wajib untuk memberikan pakaian yang cukup pas dengan istri. Ini minimal ya, minimal itu satu istri. Minimal itu setiap 1 semester istri mendapatkan fasilitas, mendapatkan apa? Pakaian yang cukup. Apa berarti? Ya gamis. Kalau tidak biasa pakai onder, kalau tidak onder rok ya. Kalau tidak biasa pakai izar tapi ya berarti gamis yang langsungan itu. Plus rida itu nanti buat apa? Buat apa namanya? Buat hijab. Kayak tetangga sebelah. Buat apa namanya? Jilbab. Ya hijab atau jilbab. Wa izarun lan tapi wa sarawidu lan pira-pira srowal.
Rawal itu bahasa Jawa bahasa Arab. Wa khimarulan kudung ay muqni'atun tegese kang nyukupi walau li amatin iku kadewe amat. Wa mak'abun lan sendal, sepatu, kaos kaki ma'alahakin ya. Sertane tetemu listain maring waktu atis. Artinya berarti yang kira-kira sampai kan ada musim atis, ada musim panas, ada musim kemarau, ada musim hujan. Walaha artinya yang kira-kira itu sudah cukup untuk kalau dikasihnya itu pada saat musim kemarau, maka cukup kira-kira untuk sampai musim hujan. Walaha lan iku kadewe zaujah alaihi melarat ing atase zauj alat tanzifi utawi alat bebersih. Istri juga berhak untuk mendapatkan fasilitas alat bebersih atau alat kecantikan lah ya. Itu harus dikasih kayak sabun, kayak sampo ya. Ya siapa pakai lah ya. Siapa pakai. Kamasdin contohnya kamasdin kadene suri waduhnin lan minyak lati bakang ora nana wangi-wangi iku maujud wadawa inlan obat, termasuk juga obat itu wajib dikasih. Artinya berarti untuk ke dokter dan apa itu tanggung jawab suami. Walaha lan iku kaduwe si zaujah alaihi melarat ing atase zat maskanan utai panggonan yaliku kang batal pemaskan biha kelawan zaujah. Istri juga berhak untuk mendapat fasilitas tempat tinggal yang layak bagi dia walau mu'aron senajan iku dan siliake meskipun dapat pinjam tempat tinggalnya, yang penting dia nyaman berada di tempat tinggal itu dari terik matahari dan dari dinginnya hujan. Wa muktaron lan senajan iku dan sewaaken meskipun dapatnya nyewa ngontrak nggak apa-apa, yang penting siap suami untuk memberikan kontrakan. Saiki walau sakana lainnya biasa walau sakana lan lamun manggon biasa terjadi di lingkungan kita maksudnya. Walau sakana lan lamun manggon sapa zawaj ma sertane zaujah fi manziliya ing dalam umai zaujah bidnya kelawan idine zaujah aulim tinaya atawa krono kecegah atau krono emonge zaujah mampang zaujah minan naklati saking pindah mau sertane zawaj au fi manzili nahwi abiha atawa ing dalam umai umpamane bapane zaujah bidni kelawan idine abiha lam yalzam mangka ora wajib ing zawaj apa ujratun upah li annal idna karena idin al kang sepi an dzikril iwadi saking nutur ganti iku yunazzalum den gon-gonaken alal iadati ing atase balekaken atau baleni wal ibahati lan menangaken fatul muin. Sekarang kalau seorang suami ketika setelah menikah itu dia masih bertempat tinggal bareng-bareng dengan istri di rumahnya istri, mungkin barangkali istrinya sudah punya rumah, suaminya belum punya rumah. Jadi kemudian suami itu ketika setelah menikah dia bertempat tinggalnya itu bersama istri di rumahnya istri dan istri mengizininya, mempersilahkan, ya nggak apa-apa. Atau lintinaya karena istrinya nggak mau pindah dari rumahnya, jadi akhirnya ya suami yang ngalah bertempat tinggal di rumahnya istri itu. Atau fi manzili nahwi abiha, setelah menikah suami itu berdiam diri atau bertempat tinggal di rumah bapaknya atau rumah mertuanya seizin mertuanya. Maka ketika suami bertempat tinggal bersama istrinya di rumah istrinya seizin istrinya atau bertempat tinggal di rumah mertuanya seizin mertuanya, suami tidak wajib untuk bayar uang sewa. Sebab izin yang tanpa menyebutkan iwad, izin yang tanpa menyebutkan iwad itu pengganti. Izin yang tidak menyebutkan harus bayar, harus ngontrak, harus nyewa, itu berarti dianggap mempersilahkan atau
memperbolehkan majanan secara gratis. Jadi makanya tidak wajib untuk bayar uang sewa ketika seorang suami tetap bertempat tinggal di villa indah mertua. Karena macam dia belum punya rumah seumpama. Itu kan sudah biasa di kalangan ya. Banyak orang yang pada saat menikah masih belum mapan dalam hal tempat tinggal. Jadi ketika setelah menikah maksudnya dia tempat tinggalnya bareng-bareng karo mertua. Ya kalau diizini wajib ngontrak tidak? Ya enggak wajib. Wajib bayar tidak? Tidak wajib. Sebab izin itu berarti yunazzalu alal i'ada wal ibah. Hukukuz zaujati utai piro-piro hake bojo wadon ala zaujiyah ing atase bojo lanang zaujah. Hukukuz zaujati ala zaujiyah utawi iki ku neraken piro-piro hake bojo wadon ala zaujiyah melarat ing atase bojo lanang zaujah. Ya jibu wenang li zaujati kade bojo wadon ala zaujiyah melarat ing atase bojo lanang zaujah apa hukukun piro-piro hak kathiratun kang akeh sabatat kang tetep apa sih hukuk laha kadewe si zaujah biqaulillahi kelawan dawane Allah taala nirupane walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walahunna iku kadewe si zaujah mithlul ladzi utai padane perkara alaihinna kang melarat ing atase zaujah bil ma'rufi kelawan bagus wa biqaulir rasul kelawan dawane rasul sallallahu alaihi wasallam innalakum satune iku kadewe sira kabeh min nisaikum saking pira-pira bojo wadone sira kabeh hakon ana hak wal nisaikum lan iku kadewe pira-pira bojo wadone sira kabeh alaikum larat ing atase sira kabeh hakon ana hak. Di sini akan menjelaskan tentang hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami. Ini terdapat dalam kitab Minhajul Muslim. Beliau mengutipnya dari kitab apa? Minhajul Muslim halaman 466 sampai 467. Istri wajib mendapatkan hak yang menjadi kewajiban suami. Apa saja? Banyak. Hukukun katsiroh. Dia berhak mendapatkan hak-hak yang sangat banyak yang telah ditetapkan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Dalam firman Allah berfirman walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak untuk diperlakukan dengan sebagaimana dia punya kewajiban, tanggung jawab kepada suaminya. Jadi ada kompensasi bahwa istri ada kewajiban yang harus ia lakukan kepada suami, dia juga punya hak yang harus didapat yang menjadi kewajiban suami. Itu walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Rasulullah juga bersabda innalakum min nisaim haqqan. Kalian semua para laki-laki punya hak ya, dari seorang istri. Kamu punya hak yang menjadi kewajiban istri dan sebaliknya wal nisaikum, dan bagi istri kalian juga punya hak yang wajib atas kalian untuk melakukannya. Nah apa saja? Wa min hadhil huquqi lan iku saking ikilah piro-piro hak nafaqatuha utawi nafaqah ing zaujah min ta'amin saking panganan wa syarabin lan inuman wa kiswatin lan sandangan wa suknan lan panggonan bil ma'rufi kelawan bagus. Hak pertama adalah suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah apa? Nafkah terkait dengan makan, minum, kiswah, pakaian dan sukna, tempat yang layak atau yang baik, sandang, pangan, papan, itu adalah kewajiban suami. Yang kedua al istimta'u ngalap seneng, fayaju maka wajib alaihi ing atase zauj apa ayyatoah yenta wati sapa si zauj ing zaujah walau marrotan senajan iku saambalan fi kulli arba'ati asyurin ing dalem saben-saben papat pira-pira bulan in ajaza lamun apa sapa si zauj ala qadri kifayatiya ing atase kadar kecukupane si zaujah minu saking zauj. Istri juga punya hak untuk istimta, mendapatkan
kesenangan, aja disandangi bae, aja disanding bae, tapi kudu disandung itu. Disandung itu berarti istimta, dicumbu, dikasih kesenangan. Makanya wajib bagi suami untuk menggauli istrinya meskipun setiap 4 bulan cuma satu kali. Ini apabila seorang suami tidak mampu untuk memenuhi kadar kecukupan istri. Seorang-orang 4 bulan satu kali. Baik, kenemenan ini berarti suaminya. Berarti dia betul-betul tidak mampu untuk memenuhi kadar yang bisa mencukupi istrinya itu. Tapi seorang-orang itu minimal 4 bulan sekali. Yang ke berapa ini? 3. Al-mabitu meneng nginep indaha ing dalam sandingi zaujah fi kulli arba'i layalin ing dalam saben-saben papat pira-pira wengi. Ol yang nginep lailatan ing dalam sawengi. Idqudiya dibuang saja alif hamzahnya. Idqudiya krana den putusaken apa bihi al-mabit inda fi kulli arba'i lailatan ala ahdi Umar ing atase mangsane sahabat Umar radhiyallahu anhum. Suami juga punya kewajiban yang ini menjadi haknya istri agar suami itu harus berada bersama istrinya setiap 4 malam sekali saja, semalam setiap 4 malam satu malam. Padu nginep bae, enggak harus wati. Kalau wati tadi 4 bulan sekali. Kalau nginep bersama istri itu berarti berapa? 4 hari sekali. Kalau dalam Fathul Qorib sih nggak wajib, itu sunnah. Baiknya seorang suami jangan sampai membiarkan istri sendirian 4 hari satu malam itu harus bersama istri. Sebab nanti kalkulasinya adalah dengan orang yang punya istri 4. Orang yang punya istri 4 itu nanti ketika giliran 1 hari 4 malam berikutnya baru akan sampai ke istri pertama lagi. 4 hari 4 malam lagi ke istri pertama, kedua, ketiga. Jadi masing-masing kegiliran 4 malam satu kali. Nah, kalau untuk orang yang tidak punya istri 4 cuma 1 ya sama, minimal 4 malam itu dia ada nginep berada bersama siapa istrinya. Aja 2 istri tapi ning tajuk bae ning pondok bae turuwe ya. Tapi harus mabit indaha fi kulli arba'in lailatan. Itu diputuskan pada masa Umar radhiyallahu anhu. Al-qasmu ya. Yang berikutnya al-qasmu. Apa qasmu itu? Gilir laha maring zauja bil adli kelawan adil ingkana lamun ana alaiku li zaujiya kaduwe bojo lanang zauja sapa nisaun pira-pira wong wadon ghairu wasaliyane zauja. Berikutnya hak istri adalah apa? Mendapat giliran secara adil apabila suaminya punya perempuan lain atau punya istri lain selain dia. Kalau nginep 1 minggu di 1 istri, maka istri kedua, ketiga, seminggu semua. Itu kewajiban suami. Kalau di 1 istri itu 1 bulan nginepnya, maka istri kedua, ketiga, sebulan semua. Itu namanya adil fil qasam. Dalam giliran. Terus berikutnya ayukimah yenta mukim sapa si zauj indah ing dalam sandinge zauja yaumata zawujihi ing dalam dina ngawine si zauj biya kelawan zauja sab'an. Mukime sab'an kelawan 7 dina ingkanat laman ana sapa si zaujah iku bikron perawan wa salasan lan 3 dina ingkan laman ana sapa zaujah iku thayyiban randa. Apabila seorang suami menikahi seorang perempuan, orang suami sudah punya istri, kemudian punya istri baru. Nah, ini suami wajib mengistimewakan istri barunya. Honeymoon berarti untuk bulan madu
Kalau istri barunya itu perawan, maka dikasih keistimewaan khusus 7 hari 7 malam bersama istri baru itu. Istri lama tidak boleh kesirian. Sebab itu juga nanti kekhususan itu tidak dikodoi di istri-istri yang istri itu mutlak murni adalah hak siapa istri baru itu. Kalau istri barunya itu janda, ya jangan lama-lama lah, cukup 3 hari 3 malam saja bersama istri baru itu wajib ya. Terus istihbabu ini sunnah. Istihbabu ini sunnah ngidzinani zawj laha maring zaujah fi tamri, fi-nya satu saya dibuang satunya ya. Fi tamri di ahadi maharimiha ing dalem ngrumat sakite salah siji piro-piro mahrami zaujah wa syuhudi janazatihi lan nyakseni janazai ahadi maharimiha idza mata nalikane mati sapa si ahad wa ziyarati aqaribihi lan ziarah pira-pira kerabate ahad ziaratan kelawan ziarah la tadurru kang ora bahayani apa ziarah bima sholihiz zauji kelan pira-pira kemaslahatane bojo lanang kelawan pira-pira kemaslahatane bojo lanang. Minhajul Muslim. Sunnah bagi seorang suami memberikan izin kepada istrinya, jadi jangan terlalu kaku atau memberikan tekanan kepada siapa istri itu ya. Ini juga salah satu hak daripada istri yang baiknya dilakukan oleh suami, memberikan izin kepada istri untuk apa? Merawat salah satu keluarganya yang sakit, barangkali ayahnya sakit, barangkali ibunya sakit, barangkali adiknya sakit dan hanya bisa nyaman tenang dengan kehadiran istri kamu, silakan izini istri kamu untuk merawatnya. Atau barangkali ada keluarga istri yang meninggal, izini untuk apa? Menyaksikan jenazahnya. Izinkan untuk hadir dalam jenazahnya itu. Wa ziyarati aqaribiha, dan juga apa? Sunnah untuk memberikan izin kepada istri untuk ziarah kepada kerabatnya. Ziarah itu maksudnya kalau bahasa silaturahim kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, main ke kakaknya, ke adiknya, kayaknya jangan dilarang. Itu salah satu daripada mu'asyarah bil memperlakukan istri dengan baik. Mungkin barangkali dengan dia ziarah ataupun main ke saudaranya, ke kakaknya, ke ibunya, dia bisa merasa senang, dia bisa merasanya nyaman. Itu bagian daripada mu'asyarah. Bagaimana seorang suami bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Jadi jangan terlalu banyak dikekang. Yang penting ya sesuai dengan koridor syar'i lah. Soal maladhi yajibu 'alal mar'ah li zawjiha wa kamwa ma iku apa alladhi dai perkara yajibu kang wajib apa si alladhi 'alal mar'ati ing atase wadon li zawjiha kadhe bojo lanang si mar'ah wa kam lan kupira huwa utawi Allah. Apa saja kewajiban seorang istri yang menjadi hak suami dan ada berapa? Kalau tadi kita berbicara haknya istri yang menjadi kewajiban suami, sekarang hak suami yang wajib dilakukan oleh istri itu apa saja dan ada berapa? Jawab al-wajibu 'alaiha la salatah. Cuma 3 ternyata, masih banyak kan kewajiban suami. Al-wajibu utawi kang wajib 'alaiha ing atase zaujah lahu manfaat kadhe zauj iku salah satu anak telu siji ta'atun ta'at lahu maring zawaj inamia ing dalem awak dhewe si zaujah bima ing dalem para kang ima abah kang menanan masya Allah wa alla sumalan dan ora puasa sapa si zawaj naflan puasa sunah illa lidinya kelawan ini zawaj wa alla tahjat lan yen orang-orang sapa zawaj in baik zawaj diri kelawan tanpa ini zawaj. Kewajiban istri yang berhak didapat seorang suami itu ada. Yang pertama dia harus taat kepada suaminya, memasrahkan dirinya kepada suaminya.
dalam apa? Di dalam hal yang mubah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu selama tidak maksiat, maka wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami. Kalau maksiat, kalau menyimpang dari aturan Allah, maka tidak boleh apa tidak baca taat kali makhlukin maksiatul khaliq. Ada kewajiban untuk taat pada makhluk demi untuk secara khaliq yang pencipta. Jadi taatnya hanya fima bahallah dalam hal-hal yang masih dalam koridor diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tasuman naflan, tidak boleh puasa sunnah kecuali seizin suami. Itu apabila suaminya hadir di rumah. Kalau suaminya ada di rumah, jangan puasa sunnah kecuali ada kalau suaminya nggak ada sih nggak apa-apa, nggak izin juga. Wala takhruja, yang keempat, jangan pernah keluar dari rumah suami tanpa izin suami. Harus izin mau kemana. Di mana ini deh? Nomor 12. Hukuk zauji utawi iki ku nerangan pira-pira hake bojo lanang. Wali zauji lan iku kadhe bojo lanang ala zaujati ing atase bojo wadone si zauj, hukukun utawi pira-pira hak tabitatun kang tetep dikoli kelawan dawane Allah taala, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Pada baik. Fama alaihinna huwa hak huwa hukuk zauj. Fama utai perkara alaihina kang melarat ing atase si zauja huwa yoma iku hukuku zauji pira-pira hake bojo lanang. Wali qaulih lan kono dawane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalakum min nisaikum haqqan. Tadi sama saja maknanya dengan di atas ya. Jadi suami juga sama punya hak yang wajib dilakukan oleh istri. Sesuai dengan firman Allah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Nah, alaihina itu sesuatu yang menjadi kewajiban istri, itu adalah haknya suami, harus didapat oleh suami. Wahadil hukuku, apa saja haknya? Wahadil hukuku tawi ikilah piro-piro hak. Hiya ya hal hukuku iku siji at-ta'atu taat fil ma'rufi ing dalam perkara kang bagus. Fatutiu maka taat sapa si zauja ing zauj fi ghairi maksiatillahi ta'ala ing dalam liyane maksiat ing Allah ta'ala. Wabil ma'rufi lan kelawan bagus. Mulane fala tutiu maka ora wajib taat sapa zauja ing zauj fima ing dalam perkara la takdiru kang ora kuasa sapa zauja alaihi ing atase zauj. Aw yasyuku atawa susah apa si payah apa si ma alaihi ing atase zauja. Salah. La takdiru kang ora kuasa sapa si zauja alaihi ing atase ma aw yasyuku atawa payah apa ma alaihi ing atase zauja. Taat dalam kebaikan wabil ma'rufi, dan dengan ketaatan yang baik. Maksudnya gimana? Satu, dia harus taat fi ghairi maksiatillah. Artinya taat dalam kebaikan berarti dia hanya taat pada hal-hal yang tidak maksiat kepada Allah. Artinya taat yang baik itu gimana? Dia hanya wajib taat kepada hal-hal yang tidak menyusahkan, tidak merepotkan, dan bukan sesuatu yang tidak dimampuinya, ataupun hanya pada hal yang ia mampu saja. Itu namanya bil ma'ruf. Kan terkaitannya dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan baik. Nah, salah satu daripada memperlakukan istri dengan baik adalah hanya kepada hal-hal yang mampu untuk dilakukan oleh istri. Kalau tidak mampu terus dipaksa, itu namanya nggak baik. Makanya la tuti'u fima la takdiru. Seorang istri tidak wajib taat kepada suami di dalam hal di mana ia tidak mampu untuk menjalankannya. Atau kalau dia mampu menjalankannya, akan ada kesusahan yang ada masyaqqah.
Yang kedua adalah hifdzu mali, ngreksa bandane zaud wa saunu ardihi lan wa saunu irdihi lan ngreksa kaperwiraane zaud wa alla takhruja lan yen ta ora metu sapa si zaujah min baiti sing umai zaud illa bi idzni kelawan idine zaud. Harus menjaga hartanya. Nah, harus menjaga hartanya. Harus menjaga kehormatan kehormatan itu tugas berat bagi seorang istri sebenarnya siap menjaga kehormatan suami dan jangan sampai keluar dari rumah kecuali seizin suami. As-safaru lelungan mau sertane si zaud idza nalikane karep sapa si zaud dalika mengkono-mengkono safar. Walam takun hale oranana sapa zaujah iku qodistarotat teman-teman gawe syarat sapa zaujah alai ngate zaud fi aqdiya ing dalam akad zaujah ada mas safari ing ora lelungan biha kelawan zaujah. Id safaruha krana utawi lelungane zaujah mau sertane zaud iku min taati saking taat ing zaud al wajibati kang wajib alaiha ing atase zaujah. Istri harus melakukan perjalanan, harus pergi bersama suami apabila diinginkan oleh suami. Kalau suami ingin agar istrinya ketika keluar kota itu ikut, maka istri harus ikut untuk membersamai, membarengi siapa suami tersebut. Kenapa? Karena perginya dia bersama suami itu bagian daripada taatnya istri kepada suami yang wajib dilakukan oleh istri. Taslimu nafsiya masraken awak dheweke si zaujah lahu maring zaud mata tolaba sumasane nupri sapa zaud ing zaujah lil istimta'i maring ngalap seneng biya kelawan zaujah idil istimta'u karena utawi ngalap seneng biya kelawan zaujah iku min huquqi setengah saing pira-pira hak zaud alaiha ing atase zaujah. Seorang istri harus apa? Pasrah, memasrahkan dirinya kepada suami kapanpun suaminya mau menginginkan untuk berhubungan atau berjumpa bersenang-senang. Sebab apa? Al-istimta, bersenang-senang, berjumpa dengan istri itu adalah sebagian daripada hak suami yang wajib dilakukan oleh istri. Sehingga istri harus pasrah kepada suami kapanpun dia mau menginginkannya. Mulanya sampai anak hadis ada semalaman seorang istri itu akan senantiasa mendapat laknat dari Allah, dari malaikat dan seluruh isi dunia itu. Apabila seorang istri ketika diminta oleh suami terus dia tidak mau dan suaminya tidak ridho. Apabila suaminya tidak ridho karena istrinya tidak mau. Wa ghadiba, tidak ridho dan mangkel suaminya. Itu saking harusnya seorang istri taslim. Tapi kalau dalam kitab hadza huwa zauji, ada kitabnya hadza huwa zauji dan hadhihi hiya zaujati. Hadza huwa zauji, inilah suami idaman itu. Seorang suami itu punya tugas berat sebenarnya. Apa tugasnya? Qu anfusakum wa ahlikum naro, menjaga seluruh keluarga dari api neraka. Makanya harus bijak seorang suami itu. Jangan sampai suami malah menyulutkan api neraka untuk keluarga. Kayak tadi, ketika suami minta kepada istrinya untuk berjumpa, tapi karena istrinya lagi lelah, istrinya lagi kesel, ya seharian ngurusi anak, ngurusi pegawaian rumah. Kadang ada seperti itunya. Jangan sekali-kali suami marah. Jangan sekali-kali suami kemarahan suami itu semalaman akan menimbulkan laknat. Itu sama saja dengan mengobarkan api neraka untuk istri. Paham tidak? Cepat sadar. Oh iya, mungkin istri saya lagi lelah, lagi capek. Mungkin istri saya lagi tidak mood. Mungkin kasih alasan yang kira-kira kita jangan sampai itulah hadza huwa zaiti, suami idaman. Ada titik mangkal, titik marah. Nah itu marahnya suami itu mengobarkan api neraka, padahal tugas suami adalah apa?
menjaga keluarga dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu perlu kamu baca, calon-calon suami idaman. Ada sidik-sidik mangkal, sidik-sidik neraka, sidik-sidik jangan. Itu malah kamu mestinya harus bisa apa? Bijaksana betul bagaimana agar segala apa yang ada pada istri itu kemudian tidak menimbulkan api neraka bagi istri. Jangan sampai. Nah, hanya gara-gara kitanya mangkel, hanya gara-gara kitanya tidak ridho, hanya karena ego pribadi semata. Jangan. Istidzanuhu fis shaum. Istidzanuhu amri idzin ing zaud fis shaumi ing dalam puasa. Idza kana nalikane ana sapa zaud iku hadirun hadir ghairu musafirin kang ora lungan. Liqali karena dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yahilun ora halal lil mar'ati kadhe wadon apa antasuma yen ta puasa sapa mar'ah wa zaujuha hale utawi bojo lanange si mar'ah iku syahidun kang syahid kang anak seni kang ana kang hadir illa biidnihi angin kelawan idine zawad. Istri harus minta izin kepada suaminya ketika puasa, maksudnya puasa sunnah apabila suaminya ada di rumah dan tidak dalam perjalanan. Karena dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak halal bagi seorang perempuan untuk melakukan puasa sunnah, maksudnya ya, di mana suaminya ada di sampingnya kecuali harus izin suami. Nah ini juga suami harus berpuasa suara papa. Jadi aja sampai dilarang-larang puasa. Far'un utawi iki iku cabang. Laha iku tetep kadewe zaujah man utamattu'i utawi nyegah ngalap seneng liqabdi shadaqi krana nampani mas kawin al-hal kang teka mangsane kang jatuh tempo asolatan ing dalam asal qablal wati ing dalam sadurunge wati balighatan hale balik mukhtaratan tur hale karepe dhewek idlaha karena iku kaduwe si zaujah al-imtina utawi mampang atau mong hina idin ing dalam nalikane iki qabdi shadaq al-hal qablal wati fala yasulu maka ora hasil apa anu suzu elek wala taskutulan ora guru apa nafaqatu nafaqah bidzalika kelan mengkurban imtina fa in manat maka lamun mampang nyegah sapa zaujah liqabdi shadaqi krana nampani mas kawin al muajjali kang den tempoaken au ba'dal wati atawa ing dalam sawise wati ta'iatan hale taat ya fataskutu mangka gugur apa sinafaqah falau mana'athu mangka lamun nyegah mampang mong sapa zaujah hu ing wati bada lidalika paloman at lamun nyegah sapa zauja ing zaud lidalika krana mengkono wati ba'da watiha ing dalem sakwise wati ing zauja mukrohatan hale den paksa au sohiratan atawa hale masih cilik walau bitaslimil wali kelawan masrakne wali ya fala mangka ora taskutu fala mangka ora taskutu. Jadi tadi kan ada kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami. Nah, ketaatan itu sebagai kompensasi dari kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan yang lainnya. Sehingga ketika keberadaan seorang istri tidak taat, ketika seorang istri tidak mau taat kepada suami, ketika seorang istri nusuz elek, maka apa? Seorang istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkahnya gugur. Nah sekarang bagaimana kalau seumpama seorang istri tidak mau digauli oleh suaminya hanya karena apa? Ingin mendapatkan mas kawin yang sudah jatuh tempo yang mestinya dibayar oleh suami. Sebelum istri itu diwati dalam keadaan balik dan dengan kemauan sendiri. Nah, ketika seorang istri menolak untuk berhubungan dengan suaminya dengan alasan untuk mendapatkan bisa menerima mas kawinnya, suaminya belum memberikan mas
mas kawin. Dan itu sudah jatuh tempo. Sebelumnya istri tersebut belum pernah digauli. Kayak Ari menyebutkan mas kawin dalam akad nikah itu kan hukumnya adalah sunnah. Ketika tidak menyebutkan mas kawin dalam akad nikah, maka tetap suami wajib untuk bayar dengan mas kawin standar mahrul mithli yang harus dia berikan. Kapan? Itu berarti jatuh tempo nanti ketika kewajibannya, ketika berhubungan. Seorang istri boleh menolak untuk berhubungan sebelum menerima mas kawin. Bayar dulu mas kawinnya. Nanti saya mau berhubungan dengan kamu. Nah, itu untuk pertama kali berhubungan. Idlah al-imtina karena bagi seorang istri itu punya hak untuk imtina, untuk tidak mau sebelum mas kawinnya itu diberikan. Itu hak dia, sebab mas kawin kan sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Satu-satunya pemberian yang wajib dalam akad nikah itu ya adalah mas kawin. Kalau lamaran, tukar cincin, itu enggak wajib. Kadang-kadang aneh kalau orang kita itu sesuatu yang wajib disepelekan, yang enggak wajib malah dibesar-besarkan. Kadang lamaran itu kalau sampai enggak sekian enggak diterima, sampai akhirnya enggak jadi kawin. Pas kawin cuma 100 dengan mas kawin 100.000 rupiah. Mas kawinnya cuma seperangkat alat sholat saja yang harganya 150.000. Padahal lamarannya juta-jutaan, puluhan, kadang ratusan juga. Mas kawinnya teplek pada seperangkat alat sholat saja. Nah, padahal yang wajib itu apa? Mas kawin itu. Nah, fala yahsul an-nusuz, karena itu adalah kewenangan bagi seorang suami untuk menolaknya, maka dia tidak dianggap nusuz. Dia tidak dianggap elek. Kalau tidak dianggap elek, tetap dia masih berhak untuk mendapatkan nafkah. La tasqutu an nafkah bidzalika. Dengan sebab dia tidak mau berhubungan karena belum dibayar mas kawinnya itu, maka nafkahnya enggak gugur sebab dia tidak elek. Itu hak dia dan kewajiban suami untuk membayar mas kawinnya. Fa in man'at liqabdis shadaq al-muajjal, apabila istri itu enggak mau berhubungan dengan suaminya karena ingin mendapatkan mas kawin yang belum jatuh tempo, masih ditemukan dengan mas kawin 500 juta yang akan dibayar pada tahun depan, pada tanggal 1 Maret tanggal 2022 jatuh temponya kan nanti, berarti jatuh temponya nanti. Nah, sekarang ketika suaminya mau menggaulinya, dia nggak mau karena kamu belum bayar mas kawin. Nah, itu maka istri dianggap nusuz karena belum jatuh tempo Sebab ketika tadi dia menerima untuk dibayar mas kawinnya secara hutang tempo dalam waktu tertentu, itu berarti dia ridho bima yatawalladu anhu. Sebab ridho bima yatawalladu anhu. Ketika dia ridho dengan dibayar tempo, maka dia siap untuk dengan segala konsekuensinya. Jadi ketika dia suaminya minta berhubungan, mestinya dia tidak boleh menolak sampai jatuh tempo nanti. Ketika dia tidak mau, maka dianggap nusuz. Ketika dianggap nusuz, maka fatasqutu, nafkahnya menjadi gugur. Dia tidak wajib dinafkahi sebab nusuz itu menggugurkan nafkah. Udah, wallah alam.